Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, di mana juga Anda berada. Selamat bertemu bersama dengan saya Pendeta Parasin. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Keamatan buat seluruh warga Sabah, dan tidak lupa juga selamat Hari Gawai untuk rekan-rekan saya yang ada di Sarawak. Dan tahun ini kita menyambut perayaan ini dengan cukup sederhana, bersama dengan keluarga sahaja atau mungkin yang terdekat, jiran-jiran yang terdekat. Kalau kamu mengadakan rumah terbuka secara kecil-kecilan lah, karena kita tidak dapat mengadakan rumah terbuka secara besar-besaran. Dan selamat merayakan Pesta Keamatan dan juga selamat merayakan Hari Gawai. Biarlah kita merayakan itu dengan penuh kesyukuran dengan cara kekristenan kita. Kita tidak mau melupakan kebudayaan kita ini, karena ini adalah kebudayaan kita, tradisi kita, dan kita perlu menjaga dan memelihara. Dan hal itu mengingatkan saya juga bahwa orang Israel juga ada perayaan-perayaan yang mereka rayakan secara khusus, dan mereka merayakan itu dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Jadi kalau orang Israel mempunyai budaya mereka tersendiri sesuai dengan konteks mereka, demikian juga kita sebagai orang-orang tempatan di Sabah dan Sarawak, kita juga ada perayaan kita. Bukan bermaksud bahwa kalau kita sudah menjadi Kristen kita tidak lagi merayakan perayaan-perayaan ini karena kita sudah ada budaya yang baru. Tetapi sebenarnya walaupun kita sudah menjadi Kristen, identiti kita sebagai orang Sabah, orang Sarawak itu masih kekal dan itu tidak akan pernah berubah. Cuma kita ada kehidupan yang baru, cara yang baru di dalam kita merayakan Pesta Keamatan maupun Gawai dengan cara pikiran, hati, jiwa orang Kristen. Dan ini juga mengingatkan kepada saya untuk suatu pembelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yaitu tentang Pentakosta, ataupun saya boleh panggil itu bahwa kesyukuran kita sempena Pesta Menuai ataupun Pesta Gawai. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, segala berkat kebaikan-Mu. Kami mau belajar sedikit daripada firman Tuhan yang akan kami kupas, yang akan kami pelajari, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan menguatkan kami, dan kami dapat menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan menyertai kami. Jamalah kami dimanapun kami berada, baik kami yang secara pribadi bersama dengan keluarga maupun dengan rekan-rekan kami dapat terus merasakan kuasa dan hadirat Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap belajar dari firman-Mu. Amin. Oke, haleluya. So, mari kita membaca di dalam Keluaran bab yang ke-23 ayat yang ke-16, dan saya sambung kepada ayat yang ke-17. Oke, jadi Keluaran bab yang ke-23 ayat 16 sehingga ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungkaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada hari akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Jadi ini bahagian yang kita akan pelajari bersama-sama. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ada perintah Tuhan untuk mereka merayakan 3 jenis perayaan, tetapi yang saya baca itu ada 2 jenis perayaan, yaitu di dalam hari raya menuai dan juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Dan kita dapat mengerti bahwa orang Israel juga punya tradisi di dalam hal pertanian, dan itu biasa. Saya
yakin, ya percaya bahwa seluruh dunia pada dahulu kala, ya inilah kerja kita. Tidak ada bilang kerja-kerja yang seperti yang kita dapat lihat sekarang ini, yaitu duduk di bangunan yang tinggi dan duduk di kursi CEO dan sebagainya. Tetapi kita kehidupan masyarakat dahulu adalah dalam hal pertanian, pertukangan, peternakan dan sebagainya. Dan inilah yang sudah diperintahkan Tuhan Allah supaya mereka merayakan dan memelihara perayaan ini. Dan kita tahu bahwa perayaan ini bukan hanya dirayakan begitu, tetapi mereka perlu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai tanda kesyukuran mereka atas segala berkat daripada hasil usaha yang mereka lakukan tersebut. Dan ini juga sama halnya dengan apa yang kita rayakan pada kali ini, yaitu pada bulan Mei dan juga pada awal bulan Jun. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kita pada waktu itu bahwa Dia sudah menjaga dan memberikan hasil kepada hasil usaha yang dilakukan oleh nenek moyang kita ataupun ibu bapak kita pada masa itu. Dan kita tahu bahwa ada suatu peristiwa yang sangat penting yang terjadi, suatu pengorbanan yang penting, sehingga kan pesta menuai ini dirayakan sebagai suatu tanda memperingati pengorbanannya, dan pada waktu yang sama memperingati dan mensyukuri apa yang kita perolehi di dalam hasil pertanian. Dan kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita masih merayakan pesta keamatan, kita masih merayakan gawai, dan di dalam kita merayakan itu kita ada konsep yang baru, pikiran yang baru di dalam kita merayakan. Dan ya, bertani itu masih seperti biasa. Bukan bermaksud kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita tidak lagi menanam padi, kita tidak lagi bercocok tanam dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang terhasil daripada segala usaha kita itu adalah berkat daripada Tuhan Allah itu sendiri. Dan apabila kita menaikkan kesyukuran, apabila kita merayakan keamatan maupun gawai, itu kita menaikkan kesyukuran kita dari dalam hati kita kepada Allah, karena Dialah yang sudah memberkati kita, yang sudah menolong kita di saat kita tidur. Dia yang memberikan pertumbuhan kepada tanaman-tanaman kita, Dia yang memelihara dan menjaga tanaman-tanaman kita, sehingga kan kita mendapat penghasilan-penghasilan yang kita usahakan. Kita tahu bahwa kita hanya boleh menanam, tapi kita tidak dapat menentukan bahwa apa yang kita tanam itu tumbuh atau tidak. Kita boleh menanam dan mungkin tumbuh, tetapi apakah dia tumbuh, membesar dan menghasilkan buah atau tidak, itu hanya dapat dilakukan dengan perbuatan Allah sendiri. Walaupun kita menanam sesuatu, kita cukup menjaga, kita cukup memelihara, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan bahwa itu tidak akan tumbuh, tidak menghasilkan buah, maka tidaklah berbuah buah itu. Walaupun ya secara semula jadinya memang apabila kita menanam dan kita menjaga dan memelihara, pastilah kita akan mendapat penghasilan yang baik. Tetapi semuanya itu mengingatkan kepada kita karena atas berkat Tuhan, dari segala apa yang kita usahakan, pasti ada berkat yang akan datang di sana. Walau bagaimanapun sebagai petani kita tahu bahwa ada cabaran-cabaran yang kita akan hadapi di dalam kita menghasilkan hasil-hasil pertanian ini. Bukan bermaksud bahwa kita hanya apabila kita menanam dan kita akan mendapat hasil seperti yang kita harapkan. Tidak selalunya seperti itu. Karena ada cabaran-cabaran di dalam kita menanam, ada cabaran serangga, ada cabaran tentang alam ini tidak menentu, kadang-kadang kemarau panjang ataupun banjir. Jadi
hasil pertanian kita tidak dapat tumbuh dengan baik, ataupun kita tidak dapat memperoleh hasil yang baik atau banyak oleh karena ada gangguan-gangguan yang terjadi di dalam segala usaha yang kita buat. Walau bagaimanapun, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita walaupun ada cabaran-cabaran yang seperti begini. Dan inilah yang kita mau angkat dan kita mau naikkan kepada Tuhan Allah atas segala kebaikan dan kemurahannya. Tetapi pada zaman ini, zaman modern ini, ada ramai di antara kita tidak lagi bertani, tidak lagi menanam padi, tidak lagi menanam jagung secara komersial, secara besar-besaran seperti kebiasaan kita pada dahulu kala. Tetapi kita sudah bekerja di berbagai sektor dan kita juga mendapat penghasilan daripada hasil-hasil kerja ini. Apakah kita boleh mengucap syukur dengan usaha-usaha yang seperti ini kepada Allah walaupun kita tidak menanam? Karena mungkin kita berpikir bahwa ini hanya untuk penanaman hasil-hasil yang ada. Kerja usaha yang kita lakukan itu adalah datang daripada Tuhan, yaitu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu. Dan apabila kita mengerjakan sesuatu dan mendatangkan penghasilan, janganlah kita melupakan bahwa kita perlu datang kepada Tuhan, mempersembahkan kesyukuran kita kepada Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya di dalam hati dan di dalam pikiran, tetapi kita membawa sesuatu persembahan kepada Allah sebagai bukti dan tanda kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita perlu menyatakannya sebagai suatu yang dapat dilihat, kita bawa di hadapan gereja dan dipersembahkan. Bawalah ucapan syukur. Ya, apa juga bentuk ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan sebagai tanda kita. Kalau umat Israel mempersembahkan korban syukur mereka kepada Allah, maka demikian jugalah kita. Bukan hanya dengan hati, bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan kata-kata kita mengucap syukur ya Tuhan, tetapi biarlah dengan tindakan kita juga kita membawa sesuatu di hadapan Allah, yaitu kita mempersembahkan itu kepada gereja untuk sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah memberkati kehidupan kita sehingga hari ini. Nah, dalam keadaan kita sekarang ini, yaitu menghadapi situasi yang sangat mencabar, yaitu tentang COVID-19, bagaimanakah kita dapat menyatakan kesyukuran kita di dalam situasi yang kita sedang hadapi sekarang ini? Kita merayakan tetapi dihalang dengan COVID-19, apa juga jenis perayaan sewaktu Paskah kita tidak dapat berkumpul merayakan bersama. Dengan demikian juga dengan agama jiran kita, yaitu rakan kita itu Islam, bahwa mereka merayakan hari raya tetapi ya seperti biasa tidak dapat merayakan seperti kebiasaan-kebiasaan yang mereka buat. Tidak ada rumah terbuka seperti yang menjadi biasa hanya anggota keluarga. Demikian juga kita pada kali ini di dalam kita merayakan pesta keamatan, pesta gawai, juga SOP yang sama digunakan pakai untuk kita merayakan perayaan-perayaan kita. Nah, ini dengan COVID-19 ini seperti seolah-olah bahwa ada murka Tuhan terjadi di atas manusia, sehingga kan dia mengizinkan ada jutaan orang yang terkena dengan sakit penyakit ini. Dan kita tahu bukan hanya di satu tempat, tetapi ini dialami oleh 100 lebih negara, dan yang paling terjejas teruk adalah Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa apa yang sudah terjadi? Apakah Allah tidak melihat? Apakah Allah tidak peduli dengan keadaan seperti ini? Kenapa Allah membiarkan sehingga begitu ramai jiwa yang terkorban, ramai jiwa yang terkena dengan sakit penyakit ini? Apakah Allah tidak
peduli, tidak ada kasih Allah di dalam keadaan ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, di saat kita merayakan keamatan dan gawai kesyukuran kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa Allah peduli dengan keadaan kita, di mana ada hal-hal yang begitu kritikal. Tuhan ada di sana memberi pertolongan kepada kita. Cuma apakah kita mendengar pertolongan Tuhan ataupun kita hanya mengabaikan pertolongan Tuhan melalui pemerintah, melalui NGO, melalui kementerian-kementerian yang bertanggung jawab di dalam menangani hal-hal seperti ini. Umpamanya saja seperti mana yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena mereka tidak mentaati pemerintah, oleh karena mereka selalu mau kebebasan, akibatnya mereka mengalami begitu banyak yang dijangkiti oleh virus. Tetapi di negara kita, umpamanya, walaupun kita juga ada banyak yang dijangkiti, tetapi oleh karena kita akur dengan pemerintah, kita mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, maka jumlah yang dijangkiti tidaklah mencapai ratusan yang terlalu tinggi untuk negara kita. Oleh sebab itu kita bersyukur, rupa-rupanya Allah berbicara kepada pemerintah kita bahwa kita perlu mentaati pemerintah kita di dalam hal-hal yang seperti begini. Itu kita mengucap syukur. Tetapi kalau contohlah kalau kita tidak mengikuti, kita degil, dan kita menganggap ini sesuatu yang remeh, menyusahkan kita. Kita tidak dapat bekerja, kita tidak dapat menghasilkan uang dan sebagainya untuk kepentingan kita. Lalu kita mengabaikan oleh karena kita tidak bebas bergerak di sini, tidak bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Pasti kita akan mengalami suatu kehancuran di dalam sakit ini di negara kita. Tetapi syukur oleh karena kita begitu mengikuti seranan yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan juga untuk kerajaan kita yang prihatin di dalam melayani rakyatnya dalam situasi-situasi yang seperti begitu. Jadi kita dapat menyatakan kesyukuran kita dan kita dapat melihat kepedulian Allah, suara Allah melalui pemerintah kita, melalui Kementerian Kesehatan kita, di dalam kita dapat melindungi diri kita. Oleh sebab itu ada rencana Tuhan yang indah di balik daripada masalah ini. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa Anda mengalami kebaikan-kebaikan yang tidak pernah Anda alami selama ini. Selama ini kita mungkin hidup dengan bebas dan sebagainya, tetapi pernahkah Anda merasakan kebaikan Tuhan di saat pandemik ini? Ini pertanyaan. Dan kita mengalami walaupun kita tidak dapat bekerja, tetapi ekonomi kita secara pribadi berkeluarga tidaklah terlalu terjejas oleh karena ada bantuan-bantuan dari pihak kerajaan, ada bantuan daripada pihak NGO dan sebagainya. Ya, kita mengucap syukur di atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Allah sumber penolong kita. Dan kita juga bersyukur karena kita sekarang boleh bekerja, kita boleh meneruskan perniagaan kita, kita sudah mulai boleh beraktiviti, walaupun aktiviti yang masih terhad, tetapi kita sudah mulai bebas di dalam pergerakan kita, walaupun pergerakan kita masih diikat dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dari segi penjarakan sosial, kita masih menjaga diri, mencuci tangan, menggunakan topeng muka untuk topeng mulut dan hidung untuk mencegah daripada penularan wabak apabila kita berada di kalangan orang-orang ramai. Oleh sebab itu sebenarnya kita dapat mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kita dapat mengucap syukur dalam keadaan-keadaan yang seperti begini. Nah, saudara-saudaraku, saya mengingat itu di dalam kisah yang ada di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, di mana
mereka merayakan pesta menua ini yang kita biasa dengan Pentakosta, dan Pentakosta itu digambarkan tentang pencurahan Roh Kudus, dan kita dapat melihat di sana bahwa Roh Kudus turun di atas murid-murid, dan melalui impak daripada pelayanan mereka, itu pencurahan Roh Kudus itu, mereka berani bersaksi siapakah Tuhan Yesus itu, dan akibat daripada itu ramai jiwa yang dimenangkan. Dan saya mau mengingatkan kepada kita di dalam pesta menuai kali ini, kita jangan lupa bahwa ini waktunya kita mengingat bagaimana pertolongan Tuhan, pencurahan Roh-Nya kepada kita semua, supaya kita tetap hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Perayaan keamatan, perayaan gawai kita, biarlah kita mengingat di mana Roh Tuhan turun atas kita dan dicurahkan kepada kita, supaya kita kuat, berani menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Karena melalui kesaksian-kesaksian kita, ramai orang, ramai jiwa yang akan dimenangkan, ramai orang yang dapat mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, ramai orang yang akan menjadi percaya oleh karena kita mensaksikan Kristus di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari, ayo saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, biarlah di dalam keamatan dan pesta gawai kali ini kita mengingat kebaikan Tuhan, pencurahan Roh-Nya terhadap kita, supaya kita terus kuat untuk mengerjakan pelayanan Tuhan sampai akhir hidup kita. Shalom untuk semua. Salam keamatan, salam gawai untuk rekan-rekan yang ada di Sarawak. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain, mengucap syukur di atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya senantiasa. Haleluya, haleluya.